Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di Persekutuan Pemahaman Alkitab Gereja Sabda Mulia. Meskipun masih diselenggarakan secara online, semoga Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari semuanya tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita memasuki lebih dalam persekutuan hari ini, kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita dengan bersaat teduh. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Marilah kita memulai persekutuan malam hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395, bait pertama dan yang kedua. Betapa indah harinya. Marilah kita buka persekutuan malam hari ini di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami sangat mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, ketika Tuhan sudah memberi kami kesehatan, Tuhan sudah memberi kami kekuatan, dan Tuhan sudah izinkan kami semua untuk kami sama-sama bisa bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat kami masing-masing.
Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah pemahaman Alkitab hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Buka setiap mata, hati, dan telinga kami masing-masing Tuhan, agar kami bisa mengerti dan kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya acara persekutuan hari ini di dalam tangan kasih Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan hendak mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dhani Arianto. Firman Tuhan ini diharapkan bisa menjadi pegangan di dalam hidup kita, untuk kita beraktivitas, untuk kita berpegang teguh, untuk kita tetap menjalankan iman kita untuk tetap taat kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman daripada Bapak Dhani hari ini, kita akan mempersiapkan diri kita dengan menyanyikan satu lagu berjudul Tanda-tanda Telah Nyata. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhirnya tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku.
Pendeta Dani Arianto. Terima kasih kepada Mbak Mia, Mbak Maida, dua bersaudara yang telah bersama dengan kita ikut di dalam pelayanan pemahaman Alkitab, juga Mas Samuel jauh dari lingkungan telah menyediakan waktunya untuk pelayanan pemahaman PA di saat ini. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu bisa mempersiapkan Alkitab di rumah masing-masing di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca kitab Tesalonika ini, tentu kita perlu lebih dahulu mengetahui bagaimana dan apa sebenarnya kota Tesalonika. Kota Tesalonika dahulu bernama Tirne, yang artinya pancaran air panas. Karena memang di daerah itu ada beberapa sumber air panas. Nah, pada tahun 315 sebelum Masehi, kota tersebut dinamai Tesalonika, seperti nama dari saudara tiri perempuan Iskandar Agung. Kemudian pada saat Roma menaklukkan Makedonia pada tahun 168 sebelum Masehi, kota Tesalonika inilah yang dipilih untuk menjadi ibu kota daerah Makedonia. Bapak, Ibu, dan saudara, ketika Rasul Paulus pergi ke Makedonia, ini terjadi kurang lebih tahun 50 Masehi. Nanti Bapak Ibu bisa baca secara lengkap dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 9. Rasul Paulus pergi ke Makedonia yaitu pada
perjalanan pemberitaan Injil yang kedua. Di Tesalonika, Rasul Paulus ditemani oleh rekan sepelayanan yaitu Silas atau yang sering disebut Silvanus dan juga Timotius. Ini seorang pemuda, waktu itu usianya kira-kira masih 17 tahun. Tetapi seorang pemuda yang bernama Timotius ini menjadi teladan dan dia sangat rajin melayani Tuhan. Mereka bertiga tinggal agak lama dan memberitakan Injil di Tesalonika. Selama 3 hari Sabat berturut-turut mereka mengajarkan Injil di sinagoge orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu, orang Yahudi itu tempat ibadah yang utama Bait Allah ya di Yerusalem. Kemudian di daerah-daerah lain mereka juga punya tempat ibadah dan diberi nama sinagoge. Ya, nampaknya di Tesalonika ini juga didirikan sinagoge karena ada beberapa orang Yahudi yang ada di sana. Dalam perkembangannya ada beberapa orang yang kemudian tidak senang dengan pelayanan Rasul Paulus dan Silas kemudian Timotius sehingga mereka menghasut banyak orang dan menimbulkan kekacauan. Sehingga Rasul Paulus harus mengungsi atau menginap di rumah Yason sebelum kemudian Rasul Paulus harus meninggalkan kota Tesalonika. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini, firman Tuhan mengajarkan secara jelas kepada kita supaya kita sebagai jemaat Tuhan tidak perlu memusingkan diri untuk memikirkan atau mengetahui tentang kapan atau waktunya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sekalipun hal ini juga diberitakan secara nyata dalam kitab Injil. Dan kalau kita baca pada ayat yang sebelumnya pada 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 di sana juga diberitakan tentang kedatangan Tuhan. Namun di sini jemaat tidak perlu mengira-ngira, memprediksi atau bahkan berani menentukan atau menetapkan kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Karena semuanya ini bukan urusan kita, Saudara. Tetapi semuanya ini adalah kehendak Allah sendiri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan ini menjadi misteri. Nah, untuk inilah semangat memberitakan Injil terus dilaksanakan. Karena kita tidak tahu kapan hari dan saatnya Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Alkitab mengatakan, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Injil terlebih dahulu harus diberitakan ke seluruh dunia. Ini tugas siapa? Ya tugas kita semua. Saya dan Bapak Ibu semua. Kita punya tugas untuk memberitakan Injil. Kedatangan hari Tuhan dikatakan seperti pencuri pada waktu malam. Ya. Tiba-tiba, mendadak, menjadi bencana. Untuk siapa? Untuk mereka yang tidak percaya, saudara. Jadi bagi setiap orang yang tidak percaya dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang hidupnya dalam dosa, hidupnya dalam kegelapan, hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Tidak disangka, mengagetkan, dan ini menjadi suatu malapetaka, menjadi suatu jerat. Tetapi bagi kita yang saat ini mengikuti pemahaman Alkitab secara online, kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menjadi anak-anak terang ini, kedatangan Tuhan bukan menakutkan, ya. Kedatangan Tuhan justru kita nantikan.
kedatangan Tuhan justru kita harapkan. Dan ini menjadi suatu sukacita yang besar bagi kita yang percaya. Karena ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita akan mendapatkan apa? Mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan yang tidak dapat layu. Kita mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Oleh karena itu, mari kita semakin rajin, kita semakin setia di dalam bersekutu, di dalam bersaksi, di dalam melayani. Saya senang di dalam PA online malam ini saya melibatkan anak-anak muda gereja untuk berlatih, untuk rajin melayani Tuhan. Sekalipun sebenarnya hari ini kita juga bisa punya pilihan untuk menolak pelayanan PA ini toh, saudara-saudara ya. Lebih enak di rumah toh, nonton sinetron, main game, kita bisa jalan-jalan ya, menikmati wedangan di malam hari gitu ya. Tetapi luar biasa anak-anak muda gereja malam ini bertemu, bersekutu di dalam pemahaman Alkitab. Di sini kita bersama menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah masuk masa Advent loh ya. Advent Natal ya. Advent artinya apa? Kedatangan. Nah kita Advent Natal menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kalau dahulu orang-orang menantikan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Natal. Tetapi Advent sekarang adalah memperingati Natal itu juga kemudian apa? Menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Luar biasa. Ini aura dan semangat sukacita Natal sudah mulai terasa Bapak Ibu ya di akhir bulan November ya mendekati Desember ini. Oleh karena itu daripada kita susah-susah, kita terlalu berat memikirkan kedatangan Tuhan, maka lebih baik kita diajar untuk menjalani hidup saja sebagai anak-anak terang. Bagaimana hidup sebagai anak-anak terang? Saudara yang terkasih, hidup sebagai anak-anak terang adalah kehidupan yang ada dalam keadaan sadar. Ya. Tidak tidur, tidak mabuk, tetapi kita yang sadar, kita yang selalu hidup berjaga-jaga. Artinya kita diajar untuk hidup dalam terang firman Tuhan, yaitu menjalani kehidupan dalam kebenaran, ya, kejujuran, keadilan, ada sukacita dalam diri kita setiap hari, ada ucap syukur, hidup dalam kesabaran, kasih dan semua yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak terang, tentunya ini suatu kehidupan yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, dengan orang-orang dunia. Betul enggak Bapak Ibu dan Saudara? Betul ya Mbak Mia, Maida dan Mas Samuel ya. Kita akan dianggap berbeda. Mungkin kita dianggap nganeh-nganehi, mbok wis sing biasa saja. Mungkin kita akan dicap sok suci, ya, sok benar, sok jujur, ya, sok rohani, ya. Bapak Ibu dan Saudara, ini konsekuensi ya. Suara-suara seperti itu nantinya akan kita dengar dan mungkin sudah kita dengar. Dan kita harus kuat untuk menjalani kehidupan identitas sebagai anak-anak terang. Memang kita berbeda dengan dunia. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Firman Tuhan jelas, kita memang berbeda. Oleh karena itu,
Mari kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak terang. Waktu saya masih usia remaja, waktu SMP itu ya, saya ingat mengikuti retreat di Karangpandan di Wisma Inri pada saat itu beberapa hari. Nah, di dalam retreat itu kami diajarkan sebuah lagu yang indah Bapak Ibu ya. Jalan Hidup Orang Benar. Ini lagu sangat lama sekali. Bayangkan saya masih SMP itu sekitar tahun 97 ya. Tahun 97, wah udah berapa? 25 tahun ya kurang lebih ya. Lagunya kira-kira demikian. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Nah ini, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jadi yang menerangi kita adalah firman Tuhan. Atau meskipun dalam praktek kehidupan Bapak Ibu tidak mudah. Banyak tantangan, godaan, masalah, kesulitan dan kita pernah terjatuh. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Jatuh enggak berdaya, tidak. Sebab tangan Tuhan yang apa? Menopang kita. Tangan Tuhan yang menolong kita, tangan Tuhan yang membangunkan kita kembali, memberi semangat, sukacita dan pengharapan. Oleh sebab itu malam ini Bapak Ibu, kalau kita sedang ada dalam masalah, beban berat, jangan menyerah, jangan loyo, jangan ngelokro ya, kita mesti semangat, kita mesti bangun. Tangan Tuhan yang menopang kita. Tuhan itu Immanuel. Tuhan beserta dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Banyak sekali pengalaman iman kesaksian yang menyatakan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Bapak, Ibu dan Saudara, hidup sebagai anak-anak terang, kita juga diajar untuk bekerja. Sebagai anak-anak, kita turut bekerja di ladang Bapa kita. Ingat ya, hidup sebagai anak-anak terang, kita harus bekerja di ladang Tuhan, di ladang Allah Bapa kita. GKJ Sabdo Mulyo, ini ladang Tuhan. Tuhan sediakan untuk kita, anak-anak Tuhan. Kita perlu menggarap. Kita perlu kerjakan ladang Tuhan di GKJ Sabdo Mulyo ini. Siapa saja, ya, mulai dari anak-anak sampai lansia. Ya. Dari bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kebencanaan, macam-macam, itu ladang Tuhan. Kita perlu garap, kita perlu kerjakan. Dan kita bersyukur beberapa waktu yang lalu, Tuhan punya pekerjaan membangun ruangan sekolah minggu, berikut fasilitasnya. Dan kalau Bapak Ibu ke gedung gereja ini sudah nampak ruangannya, fasilitas anak-anak sudah ada. Namun masalahnya ada kekurangan dana ya, pinjem dananya ya. Nah ini pekerjaan kita bagaimana kekurangan dana ini bisa tercukupi. Sekali lagi ingat ya, kita tidak sendirian.
Tuhan menyertai kita. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ladang Tuhan di mana lagi? Dalam keluarga kita masing-masing ya. Keluarga ini adalah ladang Tuhan. Di dalam keluarga orang-orang Kristen ini perlu digarap, dikerjakan. Bagaimana situasi keluarga ini penuh dengan sukacita, ucapan syukur, harmonis, ya, bahagia. Ini keluarga, Bapak, Ibu, dan Saudara terus menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang baik, keluarga yang berkenan di depan Tuhan. Dan keluarga ini akhirnya apa? Menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Ini luar biasa. Memotivasi setiap anggota keluarga untuk terlibat dalam pelayanan di GKJ Sabdo Mulyo. Saya sangat senang sekali saudara-saudara tim multimedia penuh semangat dalam melayani Tuhan di masa pandemi. Hampir 2 tahun toh, ya. Mas Samuel juga semangat melayani ya, Mas Samuel ya. Mbak Maida, wah ini didorong regenerasi oleh mamahnya ini ya. Kalau Mbak Mia sudah duluan ya. Karena Maida kemarin kuliahnya di Jember ya Maida ya. Sudah selesai dan ini nanti akan mencari pekerjaan. Kita doakan nanti sukses ya Maida pekerjaannya. Mia juga, Mas Samuel juga mau tes di Surabaya ya Mas Samuel ya. Kita doakan nanti berhasil ya. Adik-adik multimedia juga sukses nanti masa depannya, kuliahnya, pekerjaannya. Bapak Ibu yang di rumah juga diberkati Tuhan luar biasa. Nah. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi kita perlu ingat bahwa menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan tentu tidak mudah. Seperti yang saya katakan di awal, akan mendapatkan suara-suara yang kurang menyenangkan ya. Akan disingkirkan atau dikucilkan mungkin ya. Seperti yang dialami Rasul Paulus. Pekerjaan memberitakan Injil Rasul Paulus tidak mudah. Banyak tantangan. Ada yang menghasut, ada yang memprovokator. Rasul Paulus, Silas, dan Timotius tidak menyerah. Mereka kompak. Mereka menerjang segala hambatan dan tantangan yang berat. Mereka pergi dari kota ke kota untuk mengabarkan Injil dan mendirikan gereja Tuhan di sana. Tapi meskipun demikian, sekali lagi kita tidak perlu takut ataupun gelisah. Karena Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai kepada apa? Akhir zaman. Ya, tetap semangat dan bersukacita. Terus setia melayani Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu dan saudara semua. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur firman Tuhan telah diberitakan di dalam pemahaman Alkitab secara online ini. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang menyertai anak-anak terang. Sehingga anak-anak terang ini boleh menjadi kesaksian. Memperoleh semangat dan bekerja di ladang Tuhan. Bapa dalam surga kami berdoa untuk pekerjaan di ladang Tuhan GKJ Sabdo Mulyo ini. Tuhan berkati para pelayan-pelayan Tuhan, para jemaat Tuhan yang bersemangat, yang antusias, yang aktif untuk melayani di sini. Tuhan berkati, sehingga gereja ini menjadi terang bagi lingkungan. Banyak orang yang tertarik, banyak orang yang rindu, yang ingin datang untuk berpelayanan di gereja ini. Bapak kami juga berdoa untuk ladang Tuhan, keluarga-keluarga jemaat. Tuhan berkati orang tua, anak-anak, bahkan cucu. Tuhan berkati berikan kesehatan, berikan pekerjaan rezeki. Tuhan berikan kesuksesan dalam studinya. Sehingga keluarga harmonis, keluarga utuh,
keluarga kuat, keluarga menjadi saksi Kristus bagi keluarga-keluarga yang lain. Ladang Tuhan di Yayasan Pendidikan Kristus Bina Kasih, yaitu TK SD Kristen Kartosuro. Berkatilah Tuhan secara luar biasa. TK SD Kristen Kartosuro, Yayasan Pendidikan Kristen Bina Kasih. Berkati pengurus, pengawas pembina, gereja pendiri pendukung, kepala sekolah, guru, karyawan, para murid yang bersekolah di sana. Tuhan berkati. Berikan berkah secara berkelimpahan. Sehingga TK SD Kristen Kartosuro ini tetap eksis. Bahkan bertambah maju dan mengembangkan diri secara luar biasa. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Ampunilah kami akan dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan dan pokok doa syafaat telah kami layankan. Waktu selanjutnya kami serahkan Mbak Mia atau Mbak Maida, monggo. Terima kasih. Dari firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya, kita diingatkan kembali bahwa memang hari Tuhan itu sudah dekat. Tetapi kita tidak tahu kapan. Mungkin waktu saya tadi mendengar Bapak Dhani menyampaikan firman Tuhan, mungkin kita seringkali menjumpai ada banyak video di YouTube maupun share WhatsApp bahwa akan ada isu-isu seperti hari kiamat dan lain sebagainya, bencana alam dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya ya Pak Dhani ya, kita diingatkan untuk tetap percaya saja kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sendiri yang tahu dan kita sebagai anak-anak Tuhan pasti akan diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu semuanya, dan selama kita juga masih anggota tubuh kita masih sehat, selama kita masih sugeng seperti itu, mari kita menggunakan waktu kita untuk memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan kita, untuk mengasihi keluarga kita lebih banyak dan lebih baik, dan juga menggunakan segenap talenta kita untuk memuliakan Tuhan di dalam pelayanan. Terima kasih Bapak Dhani atas firman Tuhannya. Dan hari ini firman Tuhan yang sudah diberikan akan disanggupi dengan kita akan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia
Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lagu tersebut menandakan bahwa kita sudah berada di penghujung acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara, selaku yang bertugas pada malam hari ini, ada Mas Samuel, ada Bapak Dani Arianto, ada Meida, dan ada saya sendiri Mia, mengucapkan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati.